Shalom ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memulai ibadah WBI pada sore hari ini. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul dimanapun kami berada. Bapa, kami mau memulai ibadah kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau rindu untuk datang kepada kami, Kau rindu menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, ada dalam setiap kami Bapa. Kami boleh merasakan Engkau Tuhan ketika kami berdoa, ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan Kau ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kau ada Tuhan, kasih-Mu besar atas kami. Kau mau melawat kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan
Iya, selamat sore wanita-wanitanya Allah. Kita berjumpa lagi di WBI sore. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan sore hari ini kalau kami boleh berkumpul kembali meskipun secara online untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini boleh memberkati kami, boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya dan berbuah di tanah yang subur, memberkati orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat sore ibu-ibu yang di rumah yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari hari ini kita akan mendengarkan sebuah firman yang sangat menarik buat saya ya. Saya diberi judul hari ini tentang maksimal bagi Bapa. Apa sih kriteria maksimal itu? Karena setiap orang pasti memiliki kriterianya sendiri untuk bisa maksimal di satu bidang, untuk bisa maksimal bagi keluarga, untuk bisa maksimal di pekerjaan, dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, kita akan mendengarkan hari ini bagaimana caranya untuk menjadi maksimal bagi Bapa. Kita buka sama-sama ibu-ibu di Amsal 31. Sudah ada di screen ibu-ibu ya. Saya akan bacakan. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Dari Amsal 31 ini, ibu-ibu, kita melihat kriteria seseorang, ya, seorang wanita yang sangat luar biasa sekali ya. Dikatakan, saya sengaja menyingkat ini karena kalau kita bahas semuanya itu tidak akan selesai dalam 30 menit ya. Bagaimana wanita ini adalah seorang wanita yang luar biasa. Dikatakan makanan kemalasan tidak dimakannya. Kemudian dia bekerja dengan tangannya, dia membuat baginya kain, dia membuat bagi keluarganya pakaian rangkap, dia mendatangkan makanannya dari jauh, dia juga bisa berbisnis, dia tidak berbuat jahat kepada suaminya seumur hidupnya. Sungguh seorang wanita yang luar biasa. Dan sejujurnya kalau buat saya pribadi, kriteria ini sedikit membuat minder gitu, karena sejujurnya saya belum sampai dan mungkin masih jauh dari kriteria standar wanita Allah ini gitu dari Amsal 31. Tapi ketika saya merenungkan firman ini, saya tahu pasti bahwa tidak ada maksud Allah sedikit pun untuk membuat kita menjadi minder ketika membaca firman Tuhan. Malah membaca firman Tuhan seperti ini menetapkan standar seperti apa sih seharusnya kita hidup sebagai seorang wanita. Penasaran ibu-ibu? Mari kita gali lebih dalam ya dari Amsal 31 ini. Kita sudah menetapkan tadi bahwa standar firman Tuhan ini sama sekali bukan untuk membuat kita jadi minder, membuat kita merasa, itu saya masih jauh dari tahap itu. Saya kayaknya nggak akan nyampe ke situ. Sesungguhnya kita akan melihat hari ini bagaimana standar itu sangat achievable, sangat bisa nyampe ke situ, setidaknya mendekati ya. Kita melihat bagaimana caranya kita bisa hidup maksimal bagi Bapak seperti yang dalam Amsal 31 ini. Yang pertama, pastinya kita harus menyadari potensi yang Tuhan berikan. Karena mereka yang tidak menyadari potensi yang Tuhan berikan, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka harus hidup, bagaimana mereka harus mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan Pastor Jeffrey Rahmat pernah berkata, kita akan kehilangan apapun yang kita tidak kelola dengan baik ya. Seperti misalnya waktu, kesehatan, uang, rumah tangga, pasangan, anak-anak ya. Kalau kita tidak mengelola semua itu dengan baik, someday kita akan kehilangan semua itu. Makanya daripada itu, untuk menjadi seseorang yang maksimal bagi Tuhan, pastikan kita benar-benar melakukan firman Tuhan ini. Dan kita akan dalami sama-sama dari Efesus 2 ayat 10 ya. Saya akan bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya ya. Kalau kita melihat lebih dalam lagi penggalian eksposisi Alkitab, kita melihat buatan Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin terdengar ya
biasa. Tetapi ketika saya membaca bahasa aslinya, itu sungguh suatu arti yang luar biasa, bahwa buatan Allah. Dalam firman Tuhan ini dikatakan itu adalah poema. Ya, kata yang sama digunakan dalam bahasa Inggris untuk mengatakan tentang puisi. Ibu-ibu, kalau kita membuat puisi, rasanya akan sangat jarang sekali ya ada dua puisi yang sama yang dibuat oleh satu orang gitu. Satu orang bisa saja menciptakan puisi, tentu saja bagaimana cara dia hidup, kemudian masa di mana dia hidup, dan perasaan dia ketika membuat suatu puisi itu menentukan tone atau nada dari puisi tersebut. Nah, kita adalah produknya Allah, buatan Allah, dan ketika Tuhan menciptakan kita, pasti diciptakan dengan dahsyat dan ajaib seperti firman Tuhan, ya. Tidak ada satupun dari kita yang merupakan produk gagal. Tidak ada satupun dari kita yang merupakan orang yang tidak punya kelebihan satupun. Pasti ada, ibu-ibu, karena firman Allah berkata demikian dari Efesus 2 ayat 10 ini, ya. Dikatakan benar-benar seperti fabric. Fabric itu tenunan, ya, literally or figuratively, thing that is made atau workmanship. Berarti sesuatu yang dibuat dengan sangat khusus, dengan sangat ajaib, dengan sangat spesial. Karena setiap orang pasti berbeda dengan orang yang lainnya, ya. Kelebihan saya pasti akan berbeda dengan kelebihan teman-teman saya, dan kelebihan teman-teman saya juga mungkin ada beberapa yang tidak saya miliki. Setiap orang pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Karena itu dikatakan kita adalah buatan Allah, kita adalah poemnya Allah, puisinya Allah, wanita-wanitanya Allah yang diciptakan dengan kelebihan, dengan keunikan, dengan sesuatu yang Tuhan sudah berikan bekal sebelumnya untuk dia bisa hidup maksimal bagi Allah, untuk dia bisa memberkati sekitarnya, ya. Kemudian sesuatu a work of the works of God as creator. Tadi dikatakan tenunan, puisi, dan buatan Allah. Saya percaya tidak ada satupun dari buatan Allah yang diciptakan untuk maksud yang sia-sia. Buatan Allah pasti memiliki maksudnya sendiri untuk memenuhi kualitas dan tujuan Allah menciptakan kita dalam hidup ini, ya. Makanya satu hal yang pertama yang kita harus sadari, bahwa kita harus menyadari potensi apa yang Tuhan berikan, ya. Ada tipe-tipe wanita yang mungkin tertarik kepada make up. Ibu-ibu jangan disia-siakan kelebihan itu, ya, karena tidak semua orang bisa memake up. Ada ibu-ibu yang bisa memasak, tidak semua orang bisa memasak, ya, betul. Dan ada juga yang kelebihannya mungkin bercocok tanam. Ketika saya menanam satu pohon saja, saya merasa stres dan bosan karena itu bukan panggilan saya. Tetapi berbeda dengan tipe-tipe orang sangat suka dengan hidroponik, ya, sangat suka bercocok tanam, apapun yang ditanamnya jadi gitu. Kenapa? Karena dia potensinya di situ, panggilannya di situ, keunikannya di situ. Makanya ketika kita sudah mencapai suatu titik di mana kita dewasa, kita harus sudah sangat menyadari panggilan kita dan kelebihan kita di mana, kemudian difokuskan di situ, dan kemudian menjadi maksimal di situ. Betul, ya? Dan yang pertama, tentu saja kita harus menyadari potensi yang Tuhan berikan. Yang kedua, setelah kita menyadari potensi yang Tuhan berikan, kita harus konsisten dan fokus. Konsisten itu bicara tentang apa, ibu-ibu? Konsisten berarti menggali kualitas terbaik dari dalam diri kita, ya. Ini berbicara tentang bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Kalau 1-2 kali kita melakukan yang baik, kita menggali ide, kemudian kita melakukan apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, mungkin masih mudah. Tetapi yang susah adalah menjaga konsistensi dan jaga supaya kita terus-menerus hidup sesuai dengan standarnya firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Amsal 31, betul, tentang ketekunan, kerajinan, semangat, spirit, iman, sikap, dan kata-kata, tentang hati, pikiran, perbuatan, dan perkataan kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadi maksimal di satu bidang? Tentu saja harus konsisten. Konsisten bicara tentang apa? Bicara ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan. Kalau kita yakin panggilan kita di situ, kita tidak akan mundur begitu saja, tapi kita akan menggali terus, menggali lebih dalam lagi, belajar lebih dalam lagi. Mungkin kalau kekurangan saya saat itu di bidang ini, saya akan perbaiki dan fokus, ya. Orang-orang berhasil di bidangnya pastinya mereka fokus
sekali dan tidak loncat-loncat ke sana dan kemari. Dan fokus bicara juga tentang wherever you are, be all there. Dimanapun Anda berada, pastikan keseluruhan diri Anda ada di situ. Ya, kekurangan wanita dan sekaligus kelebihan wanita, saya bisa katakan, adalah mereka sangat ahli dalam multitasking. Ya, ibu-ibu itu bisa terima telepon sambil jawab WA, sambil masak, dan sambil juga melakukan hal-hal yang lain, mungkin sambil menyapu, sambil menemani anak PJJ dan lain-lain. Luar biasa ya kelebihan ibu-ibu adalah multitasking. Namun kekurangan itu juga yang mungkin kita harus perbaiki supaya kita lebih fokus. Ya, contohnya mungkin ketika kita sedang ibadah, mungkin kita teringat, waduh hari ini masak belum ya? Mungkin hari ini anak-anak, wah PR-nya belum, dan kita langsung buyar gitu konsentrasi kita terhadap ibadah. Ibu-ibu untuk bisa maksimal di satu bidang, kita harus fokus, benar-benar fokus mengarahkan hati dan pikiran kita, bereskan dulu satu bidang, kemudian baru ke bidang yang lain yang Tuhan percayakan tentu saja. Ya, itu akan sangat membantu bagaimana kita bisa menjadi maksimal bagi Bapak, konsisten dan fokus. Yang ketiga yang saya mau share hari ini dan sering sekali saya alami dalam perjalanan hidup saya bersama Tuhan, terutama 8 tahun terakhir, di mana semuanya rata-rata antara saya dan Tuhan saja gitu. Bagaimana saya berjalan bersama Tuhan tanpa suami, dan saya bisa menyatakan hari ini kalau tanpa Tuhan saya tidak akan berdiri di mimbar saat ini, tidak akan bisa gitu. Yang ketiga adalah kepekaan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ya, banyak orang mungkin sudah konsisten, banyak orang mungkin sudah fokus, banyak orang sudah menyadari panggilan mereka. Tetapi sedikit orang, ya sedikit wanita mungkin, dan ibu-ibu bersyukur pada sore hari ini mendengar firman ini ketika diingatkan, adalah kepekaan berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, karena setiap hari dalam hidup kita tidak cukup kalau kita hanya melibatkan Tuhan ketika kita sedih, ketika kita ada masalah, atau ketika kita senang baru kita bersyukur. Ada tipe-tipe orang begitu ya ibu-ibu, yang melibatkan Tuhan hanya ketika dia happy, ketika dia, atau ekstrimnya ketika ada masalah, nah sudah itu lupa dengan Tuhan. Ada dua ekstrim. Tapi untuk jadi maksimal di dalam Tuhan, kita butuh kepekaan berjalan dengan Tuhan setiap hari. Kita melihat dari Habakuk 3 ayat 19 ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, Tuhan adalah kekuatan kita. Ia membuat kaki kita seperti kaki rusa. Saya sering sharekan ini, kenapa dalam Habakuk dikatakan Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kenapa dia tidak dikatakan Ia membuat kakiku seperti kaki gajah? Ya, ibu-ibu pasti karena susah untuk menjejakkan kaki besar seperti gajah. Kaki rusa bicara tentang kelincahan, ya, kepekaan, bicara tentang perjalanan bersama dengan Allah setiap hari. Bagaimana kita bisa melompat-lompat seperti kaki rusa dari satu tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lain. Ya, saya mau kasih contoh, mungkin misalnya pagi hari saya bekerja sebagai seorang guru. Tentu saja dengan sistem PJJ sekarang ini sangat butuh konsentrasi lebih lagi dibanding sebelumnya. Dan kemudian pada sore harinya saya masih harus bekerja untuk memberi les, untuk mencari tambahan, dan masih banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saya, membuat saya harus konsen dan fokus lebih lagi, seperti misalnya khotbah saat ini dan pelayanan musik dan lain-lain. Dan bagaimana caranya untuk saya bisa melakukan semuanya itu dengan maksimal? Rahasianya di yang ketiga ini adalah kepekaan berjalan dengan Tuhan. Selalu ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, hari ini mending masak apa ya? Nanti Tuhan akan kasih hikmat. Hari ini jangan masak, misalnya. Ibu-ibu akan dengar tuntunan, ibu-ibu akan merasakan di dalam hati ibu-ibu, oh hari ini harus gini. Dan itu yang membuat kita bisa maksimal di dalam Tuhan. Tidak itu sesuatu yang natural, seperti kita bernafas kalau kita sudah terbiasa. Namun yang menjadi kesulitan adalah banyak orang tidak biasa, ya, karena banyak orang mungkin menganggap cukup bertemu dengan Tuhan hari Minggu saja, atau cukup bertemu dengan Tuhan pas pagi hari atau sore hari saja,
atau malam hari saja tanpa kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Tapi sebenarnya yang paling penting untuk kita menjadi maksimal bagi Bapa adalah kepekaan berjalan dengan Tuhan setiap hari. Ya, Tuhan sangat peduli ibu-ibu kepada pekerjaan kita, kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan akan sering sekali ya, ketika Tuhan mempercayakan mungkin finance yang bagus, ketika Tuhan mempercayakan keluarga yang indah, Tuhan akan berikan orang-orang untuk kita layani. Kalau kita tidak peka berjalan dengan Tuhan, kita akan banyak melewatkan kesempatan untuk melayani orang lain ya. Bisa dengan finance kita, bisa juga dengan konseling, bisa juga lewat masakan kita, bisa juga lewat hidroponik dengan kiriman sayur kita. Itu cara kita memberkati orang lain. Dan ada beberapa orang yang walaupun mungkin kirimannya bagi orang lain biasa, tetapi itu sangat menyentuh hati mereka, seperti yang baru saya alami beberapa waktu lalu gitu. Ada kesaksian, ada orang yang mengirim ke rumah kami tepat di saat pas saya sangat membutuhkan sekali ya barang itu, dan tiba-tiba hari itu ada kiriman Gojek berupa sesuatu yang sangat saya butuhkan. Dan saya sangat bersyukur sekali bagaimana Tuhan pencipta langit bumi memperhatikan hidup saya sedetail itu. Dan ini juga berlaku buat ibu-ibu ya. Jadi jangan katakan itu mah hidup hamba Tuhan, itu mah hidup orang-orang yang dekat sama Tuhan. Ibu-ibu bisa, sangat bisa berjalan bersama kepekaan dengan Tuhan setiap hari, hanya perlu dilatih. Dan yang terakhir saya mau tekankan, untuk bisa maksimal dalam Tuhan adalah kita perlu yang namanya learning agility. Sesuatu yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ya, dimana semuanya online, membutuhkan 2 kali effort untuk segala sesuatu ya. Kita butuh belajar segala sesuatu dengan cepat, terutama para wanita ya. Kita seakan-akan terpaksa gitu, tiba-tiba ya nggak bisa masak, terpaksa harus masak karena untuk keselamatan sisi keluarga, betul ya. Mereka yang tadinya tidak suka bercocok tanam, tiba-tiba mendengar kemarin akan ada kelangkaan pangan, tiba-tiba wah di pekarangannya tumbuh subur, ternyata bisa ya. Kita butuh yang namanya learning agility atau kelincahan untuk mempelajari sesuatu. Ibu-ibu jangan mencap diri ibu-ibu sendiri, saya udah tua, saya nggak berdaya, saya udah kelewat masa produktif saya. Tidak, ibu-ibu, masih, selama kita masih diberi nafas, selama kita masih diberi kesempatan untuk melayani orang lain, mari kita hidup maksimal bagi Bapa. Saya akan simpulkan ya, bagaimana untuk bisa hidup maksimal bagi Bapa. Yang pertama, kita harus menyadari potensi yang Tuhan berikan. Jangan memaksakan kalau memang potensi ibu-ibu bukan di situ ya. Kemudian kita harus konsisten dan fokus dan pantang menyerah. Kalau ada dorongan dalam hati kita untuk mempelajari sesuatu, saya pasti bisa lakukan itu. Dan yang ketiga, paling penting, kepekaan berjalan dengan Tuhan setiap hari. Percaya ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sungguh sesuatu yang luar biasa, karena dia itu manajer yang sangat luar biasa. Dia omnipresent, dia omnipotent, dia kekuatannya luar biasa. Dia mengetahui masa dan waktu yang kita tidak tahu. Makanya libatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita sehari-hari. Ibu-ibu, itu yang saya bisa sharekan pada sore hari ini. Mari kita masuk ke dalam doa ya. Saya akan berdoa buat ibu-ibu buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami sudah mendengarkan bagaimana kami harus hidup maksimal bagi Bapa. Aku berdoa untuk ibu-ibu di rumah yang sedang mendengarkan khotbah sore hari ini, ketika banyak di antara mereka yang mungkin tertuduh dengan rasa minder, dengan rasa tidak mampu, terutama dalam pandemi ini. Mereka mungkin merasa sendiri. Hamba berdoa biar kepekaan dari Tuhan, biar damai sejahtera dari Tuhan menyertai ibu-ibu yang mendengarkan khotbah pada sore hari ini. Berdoa buat keluarga mereka, berdoa untuk pekerjaan mereka, masa depan mereka, semuanya di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa ketika kami mendengar dalam Amsal 31 bagaimana seseorang bisa hidup begitu maksimal di dalam Tuhan. Kami percaya
di Pasir Koja, dan juga untuk setiap orang yang mendengarnya pada sore hari ini akan dilahirkan mereka yang hidup maksimal bagi Tuhan, maksimal dalam keluarga, maksimal dalam pelayanan, maksimal ketika membesarkan anak-anak mereka, maksimal sebagai ibu, maksimal sebagai wanita. Terima kasih, hamba berdoa berkat mengalir saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur Tuhan. Amin. Terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita Bethel Indonesia, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada hari ini, saya mengundang ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu berada hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.